Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabatku sekalian, saat ini kita telah memasuki era informasi, era digital di mana hampir semua informasi bisa kita dapatkan hanya melalui gadget dan internet saja. Semua sudah bisa kita dapatkan hanya berbaring di tempat tidur sekalipun. Terlebih dengan adanya aplikasi pembelajaran seperti halnya aplikasi Quran digital. Dulu sebelum adanya aplikasi Quran digital, kita sedikit kesulitan dalam mentadaburi atau mempelajari Quran karena tafsir terbaik dalam Quran adalah tafsir maudhu'i atau tafsir ayat bil ayat. Dan adanya Quran digital, kita bisa sangat mudah untuk mengetahui isi dari satu tema tersebut. Semisal tema ayat tentang syafaat, maka kita bisa mengklik kata syafaat, kita akan menemukan akar katanya dan pencocokan kata syafaat di semua ayat Quran. Apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Al-Quran saja artinya adalah bacaan. Al-Quran Al-Karim adalah bacaan yang mulia. Kemudian disebut sebagai Al-Furqan adalah bersifat pembeda. Jadi itu nama lain atau alias saja dari sesuatu yang sama. Nah, kenapa disebut sebagai Al-Furqan? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran memahami, kemudian mentadaburinya, dan melakukan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan beda, akan tampil beda. Akhlaknya berbeda, kejujurannya, keadilannya, keikhlasannya, dan segala macam. Bahkan keilmuannya juga akan berbeda, sehingga Al-Quran pun disebut sebagai Al-Furqan, disebut sebagai kitab mubin, kitab yang nyata, tapi itu lebih kepada Lauh Mahfuz. Sebetulnya kitab mubin atau umul kitab itu lebih kepada Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran itu bukan versinya, tetapi adalah alias nama lain. Kayak malaikat Jibril disebut Ruhul Amin, disebut juga Ruhul Qudus. Itu memberikan makna Ruhul Amin adalah ruh yang bisa dipercaya, sedangkan Ruhul Qudus adalah yang suci, dan seterusnya. Sebetulnya isi Al-Quran secara simpel itu apa sih ya? Al-Quran ini berisi 6.236 ayat. Jadi bukan 6.666 ayat ya. Itu bukan, itu hoax. Yang benar adalah 6.236 ayat. Silakan nanti dijumlah mulai dari Al-Fatihah 7 ayat sampai surat An-Nas. Itu ketemunya adalah 6.236 ayat. Isinya yang paling banyak dari Al-Quran itu adalah ketauhidan tentang Allah. Kata Allah saja disebut lebih dari 2000 kali ya. Itu 800 kali di dalam Al-Quran, ditambah lagi ayat-ayat yang menyebut Allah dengan kata ganti aku, dia, kami gitu ya. Atau yang maha pemurah, yang maha penyayang, dengan Asmaul Husna. Jumlahnya itu separuh lebih dari isi Al-Quran. Itu bercerita tentang Allah. Allah maha besar, Allah maha meliputi, Allah maha kaya, Allah maha penyayang, maha pemurah, maha adil, maha segalanya. Semacam itu. Allah satu, itu kemanapun kalian berhadapan dengan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Separuh lebih dari isi Al-Quran adalah informasi tentang Allah. Maka kenapa Islam disebut fondasinya adalah tauhid? Karena memang kalau kita lihat hierarki yang terbesar dari ajaran Al-Quran itu adalah tentang Allah sebagai Tuhan kita. Dan itu diajarkan kurikulumnya ke Nabi Muhammad selama kurang lebih 12 tahun di periode Makkah. Belum ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, apalagi haji. Itu baru turun nanti menjelang hijrah ke Madinah, dan selebihnya ada di Madinah semua. Perintah puasa
apalagi perintah haji. Itu Nabi cuma sekali menjalankan perintah haji itu. Jadi poin penting pondasinya dari Al-Quran isinya adalah ketauhidan. Kenalilah Allah, itu intinya. Nomor 2 adalah ilmu ayat-ayat kauniyah. Jumlahnya 800 lebih. Cerita tentang langitnya atau satu atau yang 7 atau yang berlapis-lapis, tentang galaksi, tentang bintang, tentang matahari, tentang bumi, tentang hujan, tentang petir, tentang besi, tentang nyamuk, tentang lebah, segala macam, sampai tentang diri manusia itu dan seterusnya. Itu ada 800-an ayat lebih. Kalau ditambah ilmu-ilmu yang lain itu lebih dari 1000 ayat. Jadi yang kedua selain Allah itu adalah ilmu. Nah, bagaimana tentang ibadah? Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, ternyata hanya 150-an ayat lebih kalau dikumpulkan. Jadi perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji itu cuma sekitar 150-an ayat. Itu yang terkait dengan fikih. Yang selebihnya kemudian ada sejarah, ada ekonomi, ada politik dan sebagainya. Berarti sebetulnya pembelajaran utama Islam ini adalah mengenali Allah. Karena kalau tidak kenal Allah, sholatnya pasti salah. Kita ditanya sholat 2 supaya apa? Supaya banyak rezeki. Bukan karena Allah kan. Supaya banyak rezeki, supaya apa? Supaya lulus ujian, naik pangkat, atau supaya sehat. Itu kan sebenarnya cuma efek saja. Efek dari semuanya itu karena Allah semata. Jadi ketika tauhidnya benar, maka ibadah-ibadahnya akan benar. Karena itu, ini menjadi pondasi nomor 2. Belajarlah ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, ya pasti sholatnya salah, puasanya juga bisa-bisa salah. Nggak tambah sehat, malah tambah sakit, dan sebagainya. Zakatnya juga salah, nanti hajinya semua salah. Karena itu, setelah mengenal Allah adalah ilmu. Barulah ibadah mahdoh, dan kemudian barulah muamalah yang lain-lainnya itu, perekonomian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kurang lebih itulah ringkasan simpel dan sederhananya terkait dengan isi Al-Quran yang berisi 6.236 ayat. Saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.